Topik kali ini agak serius guys. Ini aku udah siapin laptop, so aku akan nunjukin data tentang apa itu yang akan terjadi maybe bukan 1 tahun 2 tahun ke depan. Kita omong maybe 5-10 tahun sekian. Nah, walaupun settingnya aku sambil makan ya, but really this is an important topic. So, mungkin kalian kalau udah followers di channelnya MySack sudah pernah lihat aku pernah posting soal konsep dolar US akan mati, BRICS akan naik, US dollar akan hilang kekuatannya dolar karena ya udah terbukti sih sejak aku kasih prediksi kan belum terjadi petrodolar dihilangkan, sekarang udah dihilangkan. So Saudi Arabia gak mau transaksi dolar, maunya pakai Chinese yuan dan mata uang yang lain. Prediksi resmi saya zaman itu, ini kita ngomong konten yang diposting tahun berapa itu? 2022 atau 2023, aku lupa. Aku bilang dolar Amerika akan hilang kekuatannya mereka untuk kasih sanksi kepada negara yang nggak kooperatif. Yang artinya kalau Amerika sudah nggak bisa maksa negara lain nekuk ke apa maunya Amerika, terus apa senjatanya mereka untuk bisa tetap pegang kuasa, paham ya? Nah ini sekarang aku mau kasih angle yang dikit beda, karena walaupun ini apa ya, entertaining, ya interesting, menarik untuk bisa tahu informasi ini, kayaknya kamu belum sadar bahwa ini ada imbas ke kamu, paham ya? Mayoritas orang belum sadar itu. So kali ini aku akan introduksi topik yang baru. Ada buku yang kamu bisa search, namanya The Fourth Turning. Ini buku yang ditulis sama namanya siapa? Dari William Strauss dan Neil Howe. Biar cerita singkat, aku ke ChatGPT, AI. Terus aku minta AI, tolong kasih summary, apa sih intinya dari buku ini? Ini jawabannya ChatGPT, aku bacain. Oke, jadi The Fourth Turning atau perputaran keempat adalah teori dari dua penulis bernama William Strauss bla bla bla. Mereka bilang kalau sejarah manusia berjalan dalam siklus atau putaran mirip kayak musim yang berganti. So, summer, winter, autumn, bla bla bla. Ada high, awakening, unraveling, crisis. Jadi kayak ombak gitu. Dan berdasarkan teori ini, kalau kita tanya lagi ke ChatGPT, oke, menurut data fourth turning ini, kapan itu fourth turning yang terakhir terjadi? Jawabannya udah mulai sekarang. Sejak krisis GFC, Global Financial Crisis 2008 di Amerika, sejak itu hidup makin susah, itu udah masuk turning keempat, krisis. Yang semuanya reset, semuanya hancur, semua orang jadi makin miskin, gak bisa beli rumah, gak bisa bahkan beli makanan kadang-kadang, ya. And then di-reset jadi yang baru, right? Kita lagi mengalami sekarang, mulai dari 2008 dan menurut bukunya akan separah-parahnya di akhir-akhir 2020-an, so maybe 2028, 2029 sekian. And then dari 2030-an itu udah mulai reset ke musim yang kembali lagi recovery, okay? Terus kalau kita tanya lagi ke ChatGPT, sebelum krisis 2008, sebelumnya kapan? Ya, yang terakhirnya lagi di Great Depression, depresi besar yang pada tahun 1930-an. Terus akibatnya apa? 10 tahun orang nggak bisa makan, nggak ada rumah, nggak bisa beli apa-apa. And then ujung-ujungnya jadi Perang Dunia Kedua with German and Nazis, right? Sebelum itu kapan? Perang Saudara Amerika, so Civil War Amerika tahun 1861 ke 1865. Dan sejarah ini bisa ditarik terus ke bawah. Poinnya bukan di situ. Pasti Anda pikir, ya, tapi itu kan Amerika, itu kan Eropa, bukan Indonesia. Kita itu udah tinggal di dunia yang global guys, udah globalization. Amerika, sistem IMF, sistem SWIFT, sistem semua itu udah menguasai seluruh dunia. Kalau Amerika udah jatuh, it affects seluruh dunia, bukan cuma satu negara. Itu poin pertama. Poin kedua, mayoritas orang nggak sadar imbasnya kalau udah krisis, Great Depression style crisis. Ini belum puncaknya, tapi kalau kamu mau buktinya, kamu tinggal lihat. Sejak 2008 makin gampang atau makin susah beli rumah? Kamu pribadi, rasa makin gampang atau makin susah? Sejak 2008, makin gampang atau susah untuk bisa hasilkan lebih banyak dengan kerjaan lebih ringan? Atau kebalikan? Paham ya? Right? Kamu udah saksikan sekarang, and then kena pandemi, and then kena yang namanya quantitative easing. Nah, apa ini? Itu bahasa istilah teknis, jadi aku mungkin harus jelasin lebih dalam. Intinya adalah begini, kamu harus pertimbangkan satu hal. Kalau pemerintah nggak melakukan apapun, so let's say, ini kan terlalu banyak utang, terlalu banyak orang, there needs to be a crisis, right? Soalnya jumlah bunga yang harus dibayarkan dengan pendapatan yang dihasilkan nggak akan menutupin. So, kalau pemerintah nggak melakukan apapun, sistemnya akan collapse. Setuju ya? Inflasi super tinggi, orang bisnis shutdown semua melulu, bla bla bla. So,
opsinya apa? Pemerintah, so we're talking Federal Reserve, okay? Reserve Bank. Mereka harus melakukan tindakan yang sesuai sama SOP-nya mereka, paham ya? Kalau dikasih pilihan, gak lakukan apa-apa, biarin inflasi setinggi bulan, dan biarkan bisnis hancur semua, atau cetak dolar lebih banyak, supaya ada ekstra duit buat bayar utang, biar sistemnya masih bisa tetap berkembang, tapi imbasnya kena inflasi yang tinggi, yang mereka pasti pilih opsi kedua, cetak duit terus. Makanya kalau kamu cari ke Google, Fed Balance Sheet Chart, right? Dari 2 triliun di tahun 1960-an, sekarang udah berapa? Ini aku cek sekarang datanya, right? Jadi sekitar 2 triliun dari 2008 malah. 2008, sekarang udah 7,3 triliun. Itu kayaknya nggak bener, karena yang aku ingat itu 21 triliun. Tapi apapun jumlahnya, you see, sejak 2019 terutama, naik jumlah dolar yang dicetak. Yang artinya money printing, yang artinya inflasi super naik. Inflasi itu sebenarnya istilah yang misleading, yang gak dikasih tahu arti aslinya apa. Inflasi itu adalah uang dicetak terus sehingga nilai uang makin berkurang. Kalau dulu satu kecap ini cuma ada 100.000 dolar yang bisa dipakai buat beli satu kecap ini. Yang nilainya 100.000 karena cuma ada satu botol, sedangkan ada 100.000 dolar. Tapi tiba-tiba dicetak jadi 200.000. Ya berarti sama-sama mau bayar 200.000, tapi mesti cuma satu botol. Ya otomatis harganya naik. Paham ya? Itulah quantitative easing. Itulah yang disebut inflasi. So, Federal Reserve gak ada pilihan lain. Cuma ada satu alat untuk bisa mengontrol gak sampai sistemnya kolaps. Ditunda sampai besok, right? Cetak duit lebih banyak. Yang artinya inflasi akan roket. Kalau inflasi roket, kita udah mengalami sekali loh inflasi roket dari harga bensin 7.000 per liter naik jadi 10.000. Itu kan udah mengalami sekali, right? Kalau diulangin terus-terusan, ya nggak mungkin inflasi akan naik terus. Jadi yang namanya hyperinflation, kayak kalau kita lihat di Argentina, di Venezuela, di beberapa negara South America, yang pakai mata uang lira, aku lupa negaranya, right? Naik inflasinya itu gila-gilaan, 20% setahun, 50% setahun, right? Itu belum separah-parahnya. Kalau udah tingkatnya hyperinflation kayak Zimbabwe, sebulan bisa berapa itu? 8 juta triliun persen. udah gak masuk akal inflasinya. Apakah Amerika akan ikut seperti gitu? Kalau mereka cetak duit terus-terusan, dolar terus-terusan, jumlah dolar makin naik, inflasi naik, mereka cuma ada satu alat lain untuk kontrol inflasi, yaitu apa? Naikin suku bunga. Does that make sense? Kamu sekarang ini bayar KPR berapa? Kalau di Amerika kan buat 3%, 4% setahun. Kalau hyperinflation jadi naik ke, jangankan hyperinflation deh, cuma inflasi tinggi aja, 20% setahun, 30% setahun. Amerika mau nggak mau, Federal Reserve harus naikin suku bunga. Suku bunga 15%, 20% setahun. Yang sekarang ini 3% di sana. Nah, di Indonesia udah berapa? 12%, berarti harap 30%, 40%. Something like that. Ridiculous lah bunganya, right? Dan di saat itu, okay, system is bye-bye. Okay? Semua negara lain gak akan mau beli treasury bonds, gak akan mau beli obligasinya Amerika, karena itu kan sifatnya beli utang yang utangnya udah sampah, right? That's what's coming. And di saat itu, bisnis akan shut down. Di saat itu, ini bukan urusan 1 tahun beres. Kalau kamu lihat ke Great Depression, mulainya 1930, selesainya setelah Perang Dunia Kedua, 1945. 15 tahun duit gak jelas. Kamu bisa tahan hidup selama 10 tahun kondisi ekonomi yang susah? Can you? Really? Nah, kalau kamu udah ultra kaya, yes, bisa. Justru Great Depression itu enak banget, bisa sikat banyak aset murah-murah. Tapi kalau nggak bisa, good luck. Nah, dari situ, satu kalimat yang aku barusan ucap tadi, muncul solusinya. Kalau udah tahu kondisi ekonomi akan seperti gitu. Kalau kamu seperti saya, bisa melihat bahwa, ini kemungkinan besar akan ada krisis super berat. 2030s, ya, 2030s. Itu akan ada periode yang mana akan banyak orang sulit. Dan kita sudah mulai kelihatan tandanya sekarang, by the way. Solusinya cuma satu, get rich now. Kaya sekarang. Karena kalau kamu, gini loh, seorang yang sudah punya tempat pertanian, yang sudah punya lahan besar, yang sudah punya sapi sendiri, yang sudah punya air sendiri, yang sudah punya listrik yang pakai solar panel, dan lain-lain, silakan datengin Great Depression. Gak ada bedanya. Sapinya mesti tumbuh, tanamannya mesti keluar. Paham ya? Hal alam gak berhenti. Matahari besok mesti muncul. Tapi kalau kamu tinggalnya di tengah kota, yang mana, konsep kota, konsep CBD, konsep super block, konsep metropolitan, itu konsep yang mana memaksa masyarakat tergantung sama sistem. Makanannya dapat dari mana? Perlu bensin kan? Does that make sense? So your only option is get rich now, secepat sebisanya. Karena kalau kamu ada duit lebih banyak,
bisa duluan sikat aset-aset yang penting untuk bisa hadapin krisis yang berat. And by the way, kalau aku salah, nggak ada ruginya. You still get rich, you still masih ada banyak pilihan. So, nggak ada ruginya kalau salah. But kalau bener, itu penting untuk bisa hadapin krisis ini. Juga penting untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang muncul di resesi, di Great Depression, di kondisi yang berat. Karena di kondisi yang berat, kayak sekarang di negara Ukraina, enak banget beli properti di sana, murah-murah. Paham ya? Justru di krisis muncul kesempatan. Tapi untuk bisa meraih dan ambil kesempatannya, you have to be rich. Make sense ya? Income, cash flow, bisnis. Itu yang pertama. So get skills. Jualan online. Online itu enaknya krisis di negara A, pindah ke tempat lain, tetap buka laptop, boom, jualan, duit masuk. So it's very flexible dan pasarnya seluruh dunia. Get rich, get skills, jalanin bisnis. Online is probably the best choice kalau kamu mulai dari nol. And sudah ada income, harus bisa gulung ke aset-aset yang naik terus. And for me, crypto. You've seen my channel, guys. Ini bukan pertama kali kalian lihat wajah saya kan. 2022 kita udah set up Bitcoin di harga paling bawah 15.000, sekarang udah 70.000 or something like that, 67.000. So we're making money, udah misalkan hasilkan let's say cuma 1M, right? 1M udah jadi 4M karena masuk ke Bitcoin. And then sekarang kita masuk ke altcoins, kita sharing ke komunitas VIP list kita. Barusan bulan Juli kita udah 3 coin naik 2x, 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 berarti udah berapa itu? 4 jadi 8, 8 jadi... You get the point lah, udah jadi banyak. So, that's what we do. Kamu mau ikutan? Go ahead, silahkan. Jalurnya ada. Gak mau? It's okay. Tapi I'm warning you now. 2030s, so let's say 2029 lah, sekitaran sana, 2029, siap-siap hadapi krisis berat. Itu puncaknya, atau harga parah-parahnya, si fourth turning. Okay, silahkan baca buku itu, very important. And jangan lupa bahwa pemerintah cuma ada 2 jalur, cetak duit lebih banyak atau naikin suku bunga atau dua-duanya. That's all they can do. So, itu opsinya pemerintah, kamu harus ada opsi lebih banyak dari itu. Dan semoga video ini akan kasih kamu inspirasi dan turning point kamu biar bisa dapat jalur yang paling bagus buat kamu. Oke, sukses selalu. Semoga Anda tetap aman dan see you guys. Gak sampai 5 tahun sih, but we'll see you when we see you. Bye for now. Sukses.